Halo, kembali lagi di channel YouTube gua dan kali ini gua ingin membahas preview pertandingan antara timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi. Kita tahu bahwa besok subuhnya ya, tanggal 9 dini hari dan juga tanggal 12 dini hari, ini adalah 180 menit. 180 menit yang bisa menentukan apakah mimpi kita terwujud atau tertunda. Tertundanya pun apakah tertundanya masih ada harapan, maksudnya kita runner up dan lolos ke ronde selanjutnya atau tertundanya 2030. Itu semuanya ditentukan di minggu ini. Tapi gue tidak akan bahas dulu fokus ke lawan Irak itu nanti. Ya, ini pemikiran sesat kalau kita dari sekarang sudah memikirkan kalkulasi poin, kalau mau lolos berapa? Kita harus misalkan imbang lawan Saudi, lalu imbang lawan Irak gimana, kalau menang lawan Irak, imbang lawan Saudi seperti apa, itu terlalu ribet dan mindset itu salah. Dan gue yakin pelatih, pemain kita tidak akan punya mindset seperti itu. Jadi kita pun sebagai supporter, sebagai pecinta sepak bola juga jangan sesat pemikirannya. Kita harus fokus dulu lawan Arab Saudi. Ini penting dulu. Dan fokus lawan Arab Saudi adalah curi 3 poin titik, menang lawan Arab Saudi. Nggak usah mikirin laga-laga lain dulu. Karena itu bisa mengganggu fokus. Nah, bagaimana cara menang lawan Saudi? Ini ada dua hal ya yang akan mempengaruhi nanti. Teknis dan juga non-teknis. Teknis, kita bicara dulu soal teknis yaitu faktor di dalam lapangan kualitas tim. Kualitas tim Saudi, kualitas tim kita berbeda. Sudah berbeda dibandingkan terakhir kita ketemu di GBK. Atau lebih jauh lagi di Saudi. Di ronde ketiga itu jelas berbeda. Jadi kalau orang memakai parameter, oh iya berarti kita sebelumnya kita nggak pernah kalah lawan Saudi, maka kita nggak boleh kalah sekarang. Kita nggak mungkin kalah dong. Kita dengan upgrade ini. Nggak bisa lu sesimpel itu. Nggak bisa pakai logika secetek itu. Karena satu pertandingan dengan pertandingan lain itu pasti berbeda. Nggak mungkin hasilnya sama. Kalau lu main seminggu lawan tim yang sama 2 kali pun hasilnya bisa berbeda. Apalagi ini terakhir November ya. Sekarang udah bulan apa? Oktober. Udah 11 bulan. Pasti ada perubahan. Pasti tim yang kita lawan, Arab Saudi yang kita lawan sudah berbeda. Begitu juga dengan tim kita, ini sudah berbeda. Kalau kita lihat persiapan Arab Saudi sangat luar biasa. Mereka ikut bikin cup di Arab, ikut di Konsakaf, kemarin ke Eropa, uji cobanya lawan Ceko, lawan Makedonia. Mereka benar-benar mempersiapkan betul lah tim ini. Ya secara chemistry, secara permainan. Di klubnya pun pemain-pemain Arab Saudi sekarang kan banyak pemain Al Nassr, Al Hilal, Al Ahli lah mungkin. Itu juga dapat jam terbang. Artinya mereka secara kesiapan lebih siap. Mungkin kualitasnya dibandingkan yang lawan kita di GBK itu lebih baik. Tapi kita juga sama, kita juga lebih baik dengan tambahan amunisi-amunisi. Kita sekarang ada Dean James, kita sekarang ada Miliano, ada Zalstra, ada Ole. Di kiper ya sayang sekali Emil nggak bisa main. Emil juga salah satu amunisi baru. Jadi kita pun secara kualitas ini mengalami perubahan yang lebih positif. Pelatih pun sudah beda. Tim kepelatihan sekarang juga lebih beda dibandingkan yang sebelumnya. Jadi ini menjadi pertandingan yang baru. Ya, jadi secara teknis ini kita jangan mensimplize bahwa ketika kita menang kita bisa menang sekali dan imbang sekali dari 2 pertandingan terakhir lawan Saudi, berarti kita otomatis sudah pasti curi poin lawan Saudi di pertandingan kali minimal imbang. Enggak kayak gitu. Kita harus tetap bisa berjuang di pertandingan kali ini dan itu tidak akan mudah. Kalau secara kualitas tim saja, teknis ini gue bilang kita nggak kalah lawan Saudi. Sebagus-bagusnya pemain Arab yang main di liga lokal cuma satu yang main di Lons, Abdul Bekiri Abdul Samit ya kalau nggak salah namanya. Sehebat-hebatnya mereka, kalau dibandingkan pemain kita yang mayoritas bukan hanya main di Eropa tapi besar di Eropa, kualitasnya levelnya di Eropa, gue rasa kita unggul secara teknis. Tapi setelah ini yang gue pengen bahas selanjutnya adalah ini yang membuat gue agak khawatir, yaitu apa? Yaitu faktor non-teknis. Faktor non-teknis ini bukan hanya kita bicara di luar lapangan, tapi di dalam lapangan. Jadi yang pertama itu di dalam lapangan dulu. Gua harap pemain kita harus berhati-hati terhadap pancingan-pancingan dari tim-tim Timur Tengah ini. Baik Arab Saudi maupun nanti lawan Irak. Kenapa gue bilang seperti itu? Pasti mereka akan mencoba untuk menggoyahkan
fokus dari para pemain. Dengan tackle-tackle, dengan diving, dengan apalah, dengan cari ribut, provokasi, itu sudah pasti itu gayanya Timur Tengah sekali. Ya, itu tidak bisa kita hindari, tapi pemain harus bisa lebih kontrol emosinya. Fokus terhadap game plan, fokus terhadap permainan sendiri, jangan terpancing dengan hal-hal non teknis yang coba dilakukan nanti oleh pemain Arab. Yang kedua, jangan terprovokasi dengan wasit, dengan keputusan wasit. Walaupun ini sulit ya. Kadang-kadang kalau sebagai pemain sepak bola, misalkan lu ada keputusan-keputusan wasit yang udah nggak benar, pasti lu akan terganggu secara emosional. Mau sadar atau tidak sadar itu sudah sulit dikontrol. Tapi ya kalau bisa ditekan lah faktor itu, karena nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya kita protes, nggak ada untungnya nanti pemain kita itu mempressure wasit. Wasit tidak akan berubah keputusannya. Karena wasit ini sudah bagian dari faktor non teknis di luar lapangan yang menurut gue ini kita dirugikan, bukan hanya kita, Irak dirugikan. Bahkan di grup sebelah UAE dengan Oman itu dirugikan. Karena apa? Ya tuan rumah pertamanya dari tuan rumah udah nggak masuk akal. Udah dari tuan rumah nggak masuk akal, masuk ke jadwal. Jadwal juga udah nggak masuk akal istirahatnya. Yang ketiga, perangkat pertandingan. Ini kan lucu gitu. Kita bukannya mau seuzon, tidak. Tapi lucunya adalah pertama dari region yang sama, dari Asia Barat, dari Timur Tengah. Yang kedua, wasitnya dari Kuwait. Di mana kita itu sebenarnya kemarin harusnya di jeda internasional kita friendly match dengan Kuwait. Tapi tiba-tiba Kuwait membatalkan persahabatan lawan kita itu, mereka tiba-tiba batal dengan alasan yang tidak jelas. Padahal mereka masih lawan Lebanon kalau nggak salah. Tapi lawan kita batal. Dan tiba-tiba wasitnya full. Dari wasit utama sampai asisten VAR dari Kuwait. Itu kan sudah tanda tanya besar. Ya, apa tujuannya ini? Dan faktor-faktor non teknis lain seperti misalkan faktor penonton kita cuma dikasih 8%, belum lagi Arab yang menjadi sponsor terbesar dari kualifikasi Piala Dunia dari FIFA. Itu kan semua faktor-faktor non teknis yang tidak menguntungkan kita dan menguntungkan Arab. Tapi tentu saja kita tidak boleh, para pemain terutama nggak boleh ketika banyak faktor non teknis ini jadi mereka pesimis. Tidak. Cara yang paling tepat adalah kita bisa kalahkan Arab telak secara teknis. Telak ini bukan berarti harus menang 5-0, enggak. Karena nggak mungkin itu bisa terjadi. Jepang aja tidak bisa lakukan itu. Tapi dalam arti kita harus betul-betul bisa kalahkan mereka secara permainan sehingga permainan mereka tidak berkembang, sehingga tidak memunculkan potensi-potensi faktor-faktor non teknis ini bisa bermain. Terutama dari pendekatan dulu bermain. Gue dari starting level sebenarnya terserah lah Kluivert mau main 3 back, 4 back, terserah. Tergantung fitness kan dari para pemain seperti apa. Mau Ole, mau Ragnar yang diturunkan atau siapa, gue rasa Ole ini yang agak gue khawatirkan. Karena dia baru pulih, nggak dapat jam main juga, itu apakah bisa langsung tune in. Kalau Ragnar kan sudah main dengan klubnya, itu mungkin bisa. Martin pas, kalau kiper gue rasa bisa langsung tune in lah. Kiper kan nggak banyak terlalu terlibat dalam permainan, beda dengan pemain. Nah kalau Ole ini masih 50-50, kalau nggak bisa Ole ya mungkin bisa ditaruh di situ Zylstra, atau mungkin Ragnar yang ditaruh false nine, dikirim bisa isi Lili Pali, Beckham, atau Kambuaya, atau siapapun lah. Jadi banyak opsi yang bisa dilakukan, tinggal pendekatannya. Gue rasa pendekatan kita nggak boleh main asal parkir saja. Kita harus dari awal kita press. Kita coba curi gol dulu dari awal. Di babak pertama kalau bisa unggul 1-0, paling lebih bagus 2-0. Ketika itu terjadi, ya pasti Arab Saudi mau nggak mau mereka akan lebih kayak orang gila. Ibaratnya menyerangnya kayak jablay lah bahasa kasarnya. Nah, ketika menyerang kayak jablay, artinya secara koordinasi, lini defense, organisasi defense, itu pasti akan bolong. Pasti akan jelek. Tidak sesolid ketika lu di posisi unggul. Nah, itu yang bisa kita manfaatkan untuk bisa kill the game. Penting kill the game juga. Jadi ketika kita, jangan bertahan, nunggu aja. Yang penting kita nggak kebobolan. Jangan seperti itu. Ketika ada peluang untuk bisa counter dan kill the game, itu juga kita harus manfaatkan. Jadi, sekompleks itu bermain. Jangan cuman kita, Arab Saudi lawan siapapun kuasai ball possession, makanya kita harus counter attack. Enggak juga. Misalkan kita build up. Itu tim pelatih ya. Tim pelatih pasti sudah melakukan analisis dan juga sudah menyiapkan plan-plan terkait dengan kita mau nyerang seperti apa, kita mau bongkar pertahanan mereka seperti apa, kita mau defense seperti apa. Itu harus diperhatikan betul-betul secara detail. Jadi jangan cuman, bertahan ya.
di belakang counter attack. Nggak sesimpel itu. Tapi kita juga harus bisa mengantisipasi kalau mereka sudah tahu kita akan seperti itu. Kan Arab Saudi juga belajar dong. Oh, kita kemarin kalah nih dengan counter attack ke Indonesia. Maka di pertandingan kali ini bisa aja mereka taruh lebih banyak pemain di belakang. Sehingga counter itu bisa lebih diantisipasi. Kan bisa, mereka juga belajar kan. Bukan cuma kita yang belajar soal mereka, tapi mereka juga belajar soal kita. Jadi kita harus memikirkan berbagai opsi dan kejadian. Kalau misalkan kita build up, pegang bola di belakang, kita misalkan Arab Saudi high press seperti yang mereka tunjukkan lawan siapapun, kita harus mikirin bagaimana cara kita keluar. Apakah kita langsung bypass atau kita main bola bawah untuk bisa keluar dari tekanan. Itu dilakukan. Bisa, kita punya kapasitas kok untuk bisa melakukan itu pemain-pemainnya, distribusi bola. Jadi itu harus betul-betul diperhatikan. Ya, jadi jangan cuman memikirkan gambaran besar bahwa ketika menghadapi tim yang high press kita harus bermain defense to counter. Tidak seperti itu. Bisa aja kita melawan juga. Kita berusaha pegang bola juga. Justru merusak konsentrasi mereka. Dari awal plan mereka untuk menguasai bola tekanan dan mengantisipasi counter kita, justru kita jangan termakan oleh itu. Kita coba untuk kontra strategi dengan kita coba untuk menguasai bola sehingga plan mereka dari awal itu tidak berjalan. Kan itu bisa saja terjadi. Jadi gua rasa ini tugas pelatih, tim kepelatihan kita untuk betul-betul menemukan formulasi yang tepat. Kita mau main seperti apa? Mau main 4 back, 3 back, I don't care sebenarnya. Tapi pendekatan kita jelas tidak boleh pasrah, kita tidak boleh hanya defend to counter. Tapi kita harus betul-betul agresif dari awal. Kita harus betul-betul mengincar menang dari awal. Itu penting. Mindset menang dari awal itu penting. Ya, karena kita nggak tahu apa yang bisa terjadi untuk faktor non teknis. Kalau kita unggul 1-0, terus kita bertahan aja, udah pertahanin 1-0. Menit 80-90, Arab Saudi nyerang frontal kan, masuk ke kotak penalti, kesenggol dikit sama kita, dikasih penalti itu. Kita nggak bisa apa-apa, udah 1-1. Kehilangan poin kita. Atau tambahan waktu kayak lawan Bahrain, 6 menit jadi 9 menit. Nanti biasanya di Arab Saudi 6 menit jadi 12 menit bisa sampai mereka gol. Jadi hindari hal-hal seperti ini. Hindari potensi-potensi hal non teknis ini bisa membantu. Kalau lu udah unggul 2-3-0, mereka mau nyerang 30, mau tambah waktu 30 menit juga nggak bakal bisa membantu kalau udah unggul 3-0. Jadi pastikan itu terjadi nanti. Gue tidak paksa timnas kita harus unggul 3-0, enggak. Kalau bisa bagus banget. Tapi at least selisih 2 gol gue rasa itu harus dimiliki oleh timnas Indonesia kalau mau tidak dikerjain wasit. Kalau mau hasil kita tidak ditentukan oleh faktor non teknis. Ketika itu terjadi, ketika kita menang di lawan Arab Saudi, secara moral, secara mental, kita akan jauh lebih bagus untuk menghadapi laga lawan Irak. Itu nanti kita bicara nanti setelah laga lawan Arab. Jelas, fokus sekarang bagi timnas Indonesia, bagi para pemain, bagi para pelatih adalah menang lawan Irak. Gak usah soal akumulasi, kalkulasi poin kalau lawan ini menang, kalau lawan ini. Jangan. Fokus aja dapat 3 poin lawan Arab Saudi. Oke? Jadi kita doakan, kita sebagai supporter harus satu dukungan yang sama, satu doa yang sama, yaitu mendoakan timnas. Gak usah langsung lolos dulu dah. Menang dulu lawan Arab Saudi, itu penting. Satu persatu, step by step. Oke? Jadi kita lihat nanti seperti apa dan gue akan buat review pertandingannya. Segitu dulu.